warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada 3 pembahasan, yakni yang pertama periode prakodifikasi, periode kodifikasi, periode pasca kodifikasi. Periode prakodifikasi yakni dari abad pertama Masehi Hijriyah, masa Nabi dan para sahabatnya. Pertama, pada masa Nabi. Pada masa Nabi ini dimanapun Nabi berada selalu ada sahabat yang mengikutinya untuk mendengarkan pesan-pesan agama dari beliau, baik berupa ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebuah pengalaman yang dialami oleh sekelompok pemuda yang sengaja datang kepada Nabi untuk belajar, yakni juga disebut dengan Ashabus Suffah. Lalu penulisan pada masa Nabi ini tidak mendapatkan persetujuan oleh Nabi. Kenapa? Karena takut tercampur adunya antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Kuatnya hafalan para sahabat Nabi, sementara mayoritas dari mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai dengan hal tulis menulis. Jadi para sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, dengan kanjeng Nabi disuruh untuk memfokuskan perhatian mereka dengan Al-Quran. Kenapa? Karena pemeliharaan Al-Quran menjadi kewajiban semua bagi mereka ketika itu. Jadi di situ ada larangan secara khusus dari Nabi. Seperti itu. Lanjut, kontroversi tentang penulisan hadis di masa Nabi. Nabi melarang menulis hadis mengacu kepada hadis yang Nabi melarang menulis hadis. Juga Nabi menyuruh sahabat untuk menulis hadis untuk memahami kedua hadis tersebut yang terlibat bertentangan. Tangan ulama menyatakan, pertama, munculnya larangan dari Nabi karena adanya kekhawatiran bercampurnya Al-Quran dengan Al-Hadis. Jadi Nabi itu khawatir dengan apa yang telah mencampurkannya Al-Quran dan hadis. Makanya itu kanjeng Nabi melarang menulis hadis dikarenakan agar tidak ada campur aduhnya antara Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Yang nomor 2 yakni ialah larangan hanya ditujukan kepada sahabat yang dikhawatirkan mencampurkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan bagi sahabat yang tidak mengkhawatirkan akan bercampurnya, maka mereka diberi izin untuk menulis hadis. Di antara mereka adalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Jadi mereka ini dengan tidak ada tujuan untuk mencampur aduhnya antara Al-Quran dan hadis, maka dengan kanjeng Nabi diizinkan untuk menulis hadis tersebut. Seperti itu. Lanjut, pembahasan nomor 3 ialah larangan adalah penulisan yang bersifat resmi, sedangkan perintah adalah yang bersifat pribadi, seperti Shahifah Shadiqah milik Abdullah bin Amr, kedua masa sahabat. Kedua masa sahabat. Yani pada masa itu dikenal dengan istilah taklil ar-riwayah, yakni pembalasan riwayat. Jadi pada masa sahabat ini juga dikenal dengan pembatasan riwayat atau juga dengan taklil ar-riwayah. Alasannya kenapa? Agar mereka para sahabat Nabi tidak asal meriwayatkan hadis-hadis tersebut, agar mereka berhati-hati dalam riwayat. Sayyidina Abu Bakar mensyaratkan adanya saksi dalam periwayatan hadis.
Kenapa? Karena takut ada campur aduhnya antara Al-Quran dan hadis. Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu, mensyaratkan saksi seperti riwayat Ubay bin Ka'ab tentang Utsman dan Ali agak longgar dalam hal riwayat. Nah, jadi Sayyidina Umar bin Khattab juga mensyaratkan saksi agar tidak adanya longgar. Takutnya ada hadis ini lemah, dhaif, atau satunya ada hadis hasan, seperti itu. Jadi dengan Sayyidina Umar itu butuh saksi. Jadi yang pertama tadi Sayyidina Abu Bakar mensyaratkan adanya saksi dalam periwayatan hadis agar tidak tercampur aduhnya hadis. Yang nomor dua ialah Sayyidina Umar dengan mensyaratkan saksi agar tidak ada campur aduhnya dengan hadis yang lemah dengan hadis yang lebih kuat. Seperti itu. Tokoh-tokoh sahabat periwayat hadis terkemuka dan terbanyak. Yang pertama yakni Abu Hurairah. Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Abdullah bin Umar sebanyak 2.630 hadis. Anas bin Malik sebanyak 286 hadis. Aisyah sebanyak 2.210 hadis. Abdullah bin Abbas sebanyak 1.660 hadis. Jabir bin Abdullah sebanyak 1.540 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri sebanyak 1.170 hadis. Alasan mereka berbeda-beda penguasaan hadis antar sahabat ialah perbedaan waktu masuknya Islam, seperti para sahabat yang tergolong seperti as-sabiqunal awwalun seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Perbedaan kesempatan bersama Rasul seperti para istri Rasulullah seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidina Hafsah, Sayyidina Maimunah dan lain-lain. Dan juga ada as-sabus suffah seperti Amr bin As, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi. Seperti itu. Lanjut di pembahasan kedua, yakni periode kodifikasi abad 2 Hijriah, masa tabi'in. Nah, di masa ini dikenal dengan istilah dalam al-hadis, yakni pembukuan hadis. Jadi pada kesempatan ini di pembahasan kedua akan membahas tadwin al-hadis atau pembukuan hadis. Khalifah yang terlibat secara langsung dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yakni khalifah kelima dari dinasti Umayyah tahun 99 Hijriah. Nah, sejak itulah hadis ditulis dan dibutuhkan secara serius dan intensif oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Mereka mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan kitab hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Alasan Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis ialah khawatir akan menghilangnya hadis bersama dengan menuangnya usia dan meninggalnya para sahabat. Nah, mengapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu membukukan hadis? Nah, tadi telah disebutkan karena khawatir akan hilangnya hadis bersamaan dengan usia atau meninggalnya para sahabat yang lain. Juga Al-Quran tersebar luaskan dan telah dikumpulkan dalam satu mushaf karena tidak perlu dikhawatirkan terjadinya percampuran lagi antara al-hadis dan Al-Quran. Jadi dengan adanya pembukuan hadis tadi tidak ada kata-kata Al-Quran dan al-hadis itu berkumpul, bercampur aduk. Lanjut, hasil kodifikasi mereka berdua menunjukkan hasil yang luar biasa sebagai pelopor dalam pembukuan hadis secara resmi. Semenjak itu banyak ulama yang mereka merasa terpanggil untuk mengikuti langkah mereka membutuhkan hadis, seperti Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i dengan kitab Al-Musnad, dan inilah kitab hadis pertama yang masih ada sampai sekarang, yakni Ibnu Jurayj
Al-Auza'i dan Sufyan Al-Tsauri. Lanjut kita pada pembahasan yang nomor 3 atau yang terakhir, yakni periode pasca kodifikasi, yakni abad ketiga Hijriah. Kita membahas tabi'in dan setelahnya. Nah, jadi pembahasan yang pertama tadi ialah periode prakodifikasi, yang nomor 2 ialah periode kodifikasi, yang sekarang yang terakhir periode pasca kodifikasi pada abad 3 Hijriah yang menerangkan tentang tabi'in dan setelahnya. Nah, masa ini juga disebut juga dengan beberapa hal atau ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, masa pendirian pusat pembinaan hadis di beberapa wilayah dan penyeleksian hadis, yakni abad ke-3 Hijriah. Pada masa inilah hadis baru diseleksi secara ketat untuk membedakan antara hadis sahih, dhaif dan palsu. Maka muncullah beberapa ulama kolektor hadis atas usaha-usaha mereka sendiri, kemudian dipilih atau seleksi antara yang sahih dan tidak sesuai metode mereka masing-masing. Ulama-ulama yang terkenal pada masa ini adalah ulama hadis, yakni ialah Imam Ahmad dengan kitab Al-Musnadnya, lalu Al-Bukhari, kitab Sahih Bukhari, Muslim dengan kitab Sahih, Abu Daud yakni kitab Sunan, Imam Turmudi yakni kitab Sunan juga, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Lanjut di pembahasan pusat-pusat pembinaan hadis, yakni yang pertama ada di Madinah, lanjut di Mekah, Basrah, Yaman, Irak, Mesir, Syam, Andalusia. Itu pusat-pusat pembinaan hadis. Kemudian setelahnya masa koleksi, penyusunan, penambahan dan pengumpulan kitab-kitab hadis qasar at-ta'dzib ala qulub al-hadis, penulisan istikhraj serta penyusunan kitab-kitab jami' yang khusus dan atraf. Periode ini dimulai pada abad keempat hingga paruh kedua abad ke-7 Hijriah, seperti Imam Hakim dengan Al-Mustadrak, Ad-Darqutni dengan Ilzamat, Ibnu Hibban dengan Al-Musnad, At-Tabrani dengan Al-Mutmam dan lain-lain. Selanjutnya masa penulisan komentar, yakni syarh al-hadis, penulisan kitab-kitab takhrij al-hadis, menyusun kitab-kitab yang secara eksklusif menulis dan menghimpun hadis-hadis secara tematik seperti tentang ahkam, penyusunan kitab jami' serta pembahasan hadis-hadis tambahan az-zawaid. Periode ini ketujuh ini dimulai pada paruh kedua abad 7 Hijriah sampai memasuki paruh ketiga abad 13-14 Hijriah. Semoga apa yang jadi pembahasan yang tadi saya pahami, baik dari awal maupun akhir, saya atas nama Quraisy Asnari, saya memohon maaf apabila ada salah dari awal maupun akhir. Saya akhiri dengan membaca ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.